Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan tentang apa IUD ya. IUD adalah artinya perpanjangan dari intrauterine device, yaitu alat KB dalam rahim atau disebut AKDR. IUD itu berbahan plastik yang lentur dengan lengan lembaga dan benang. IUD adalah metode KB non hormonal dan sangat efektif karena berjangka panjang. IUD juga bisa digunakan oleh siapa saja kecuali ibu hamil atau memiliki resiko IMS. Efek samping dari IUD adalah kram perut selama beberapa hari setelah pemasangan, darah haid yang lebih banyak dari biasanya, nyeri pada saat haid, dan bisa terjadi bercak atau pendarahan di luar siklus haid. Hal yang perlu diingat setelah pemasangan IUD adalah pertama, jenis IUD itu bermacam-macam sehingga berapa lama efektivitas alat tersebut. Yang selanjutnya adalah waktu untuk melepas IUD. Lalu selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan rutin jika Anda terlambat haid atau merasa hamil, kemungkinan terinfeksi IMS, benang IUD terasa panjang, atau nyeri hebat di bagian bawah perut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemasangan dan pelepasan IUD. Alat-alat yang digunakan untuk pemasangan IUD. Pertama ada IUD-nya. Yang keduanya ini adalah alat untuk membuka si rahim. Yang ketiganya ini diperlukan nanti untuk pencabutan saja sebenarnya. Namanya crocodile. Terus juga ada semacam kayak pinset, kayak clamping set anatomis yang ini untuk membersihkan si bagian rahim nanti menggunakan kasa. Yang selanjutnya alat untuk mengecek kedalaman rahim, ukuran rahim yang disebut dengan tenakulum. Yang selanjutnya ini adalah gunting untuk menggunting benang si IUD. Yang terakhir adalah spekulum. Ya, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk pemasangan IUD. Jadi sebelum pemasangan IUD kita harus pastikan bahwa si ibu tidak hamil. Jadi sebelum pemasangan kita harus tes spek si ibu dahulu. Yang selanjutnya adalah pastikan juga bahwasannya si ibu tidak mengalami namanya masalah keputihan. Karena apabila si ibu mengalami keputihan, maka akan terjadi erosi pada saat pemasangan IUD dan IUD bisa saja lepas sendiri. Dan untuk pemasangan IUD ini, pertama kita harus cuci tangan dahulu dan kita harus persiapkan alat. Persiapkan alat yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah menggunakan spekulum. Ini adalah contoh alat untuk spekulumnya. Penggunaan spekulum ini kita harus dilakukan adalah dengan cara memiringkan alat tersebut seperti ini. Nah, miringkan, misalkan ini adalah si vaginanya ibu, kita miringkan seperti ini lalu kita putar. Selanjutnya kita buka. Nah, pada saat posisi seperti ini kita punya tujuan adalah untuk membersihkan si mulut rahim si ibu, yaitu dengan cara menggunakan pinset dan menggunakan kasa, dan kita masukkan ke desinfektan. Pada saat membersihkan kita hanya tinggal memasukkan dan kita usap. Setelah itu kita sudah selesai, kita buang. Lalu selanjutnya setelah hal tersebut dilaksanakan, kita akan mengukur si kedalaman rahim. Mengukur kedalaman rahim yaitu dengan cara menggunakan tenakulum. Untuk menggunakan tenakulum itu adalah dengan cara seperti ini. Kita masukkan si tenakulum, lalu kita masukkan ke dalam mulut rahim. Nah, ini saya lepas dulu ya teman-teman, karena ini tuh sebenarnya nggak usah dipegangin. Pada saat sudah pemasangan dan kita kunci, itu dia udah terfiksasi dengan kuat. Dan untuk menggunakan tenakulum ini kita tinggal masukkan ke dalam mulut rahim. Nah, mulut rahim lalu sampai dengan ke ujung ya. Nanti ada rasa bahwasannya itu mentok. Nah, di situ. Di sini saya ukur, saya dapatkan. Sudah kita cabut, kita buka juga ini dulu. Nah, buka dulu. Dan kita ukur. Di sini pengukurannya, di sini ada ukurannya ya teman-teman ya. Dari 4 sampai dengan 24. Tapi saya yang ukur barusan adalah hanya di angka 7 ya ukurannya. Dan ini digunakan, ukuran ini adalah untuk menggunakan bagaimana cara untuk menggunakan si IUD. Nah, setelah saya dapatkan misalkan
kita dapatkan ukurannya misalkan Indonesia adalah 7 misalkan. Kita cara penggunaannya tersebut adalah si angka ini yang biru ini geser sampai dengan angka ke-7. Nah, di angka yang ke-7 ini si T ini dia harus masuk ke dalam. Nah, dalam, dan ingat posisinya harus steril ya teman-teman ya. Untuk memasukkan, dan memasukkannya ini agak sulit ya. Nah, saya keluarkan dulu biar gampang. Ini contohnya ya. Ini nggak boleh disentuh sebenarnya ya. Penggunaannya adalah seperti ini. Dia harus masuk ke dalam pipa ini, si T-nya ini. Nah, jadi memang harus dipersiapkan dengan betul si IUD ini. Nah, masuk. Ini pakai tangan aja susah ya, apalagi dikeluarin aja susah. Ini on ya. Tapi yang benarnya itu adalah steril ya. Steril. Nah, posisinya itu adalah harus seperti ini. Nah, setelah seperti ini dan ini sudah di angka 7, mari kita laksanakan untuk pemasangan. Si pemasangan ini yaitu dengan cara pertama adalah menggunakan spekulum kembali dengan cara memiringkan dan dimasukkan dengan cara miring lalu ditegakkan, dibuka terus dikunci. Setelah dikunci, kita tinggal masukkan ya, dengan pemasangan tersebut adalah dengan cara menggunakan spekulum lalu kita masukkan. Nah, sampai dengan ke mulut rahim. Ini saya copot biar kelihatan jelas. Masukkan ke mulut rahim di ukuran sampai ke 7 tadi. Dan 7 yang ini yang biru ini nanti akan pas di mulut rahimnya. Nah, setelah masuk di mulut rahim, di sini ada alat penorong untuk IUD-nya. Nah, yang ini. Dan ini tinggal dimasukkan di bagian ujung. Setelah di bagian ujung, kita dorong. Nah, dan setelah didorong beres, dia akan terbuka di rahim ya, si alat tersebut. Oke, ini saya beresin dulu. Nah, seperti itu. Dan si benang ini nanti kita tinggal gunting dengan menggunakan guntingnya. Nah, itu tinggal digunting di sini misalkan segini, gunting aja, gitu ya. Dan ini adalah video tentang bagaimana cara pelepasan IUD. Pelepasan IUD yaitu dengan cara yang pertama adalah spekulum, yang keduanya adalah dengan cara menggunakan krokodil. Nah, caranya adalah seperti ini. Karena si benangnya ini kan kita sudah potong nih, pendek, ya. Kalau dilihat langsung, kadang-kala kan jeneng benangnya nggak kelihatan dan sebagainya gitu ya. Yaitu dengan cara menggunakan ini spekulum. Kita masukkan seperti biasa, yaitu dimiringkan dulu, terus ditegakkan, lalu kita kunci. Setelah kita kunci, itu dia akan terfiksasi. Setelah terfiksasi, kita menggunakan pinset ini untuk membersihkan ya, membersihkan si mulut rahim. Setelah dibersihkan, selesai, kita tinggal menggunakan krokodil ini, yaitu dengan cara masukkan seperti si krokodil ini masuk ke mulut rahim. Nah, sampai dengan nanti akan terasa apakah benang atau si alatnya langsung. Karena benangnya itu kan dia lumayan panjang ya kalau misalkan dengan alat krokodil ini gitu. Cuman karena si mulut rahim kan panjang ya, kita tinggal tarik aja, nanti dia akan terbawa sendiri. Nah, seperti ini ya. Set. Oke. Nah, nih. Ini adalah setelah terlepasnya. Hanya seperti itu saja, lalu kita desinfektan ulang. Setelah itu selesai.